Hai semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Channel yang bahas seputar saham dengan menganalisa fundamental perusahaan agar kita bisa tahu saham yang kita beli labanya sedikit atau banyak utangnya. Sesuai permintaan, saham yang akan aku review adalah saham Demas dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2023. Saham dengan market cap menengah ini mampu membagikan dividen yield 14% per tahun. Karena dividen yieldnya lebih dari 10%, nanti kita akan hitung berapa banyak lot yang kita perlukan agar kita bisa terima 100 juta per tahunnya dari dividen saham Demas. Dan nanti kita juga akan hitung berapa harga wajar saham Demas menggunakan metode discounted dividend model. Jika kalian suka dengan pembahasan saham dari channel ini, bisa kalian klik tombol like dan subscribe untuk support channel ini ke depannya, agar ke depannya channel ini bisa lebih berkembang. Sebelum mulai, aku akan sampaikan kalau semua akibat pembelian saham yang ada dalam video ini bukan ajakan atau rekomendasi membeli saham. Semua pembahasan video ini dibuat untuk informasi dan edukasi agar memudahkan kamu dalam memilih saham. Segala bentuk kerugian atau keuntungan dari memilih saham yang ada dalam video ini ditanggung pribadi masing-masing. Kita mulai profil perusahaan seperti biasanya. Saham Demas atau PT Poral Delta Lestari salah satu pengembang properti di sektor industri, komersil, dan perumahan. Dengan pengendalinya adalah PT Sumber Arus Mulia, dan PT Sumber Arus Mulia ini merupakan salah satu anak usaha dari Sinarmas Group. Dengan properti utamanya adalah PT Kota Delta Mas yang berada di Bekasi. Saat video ini dibuat, market cap perusahaan mencapai 8,4 triliun rupiah. Perusahaan melakukan IPO tahun 2015 di harga 210. Dan saat video ini dibuat, harganya di 176. Saat ini valuasi PBV perusahaan di 1,3 kali dan PIR 7 kali. Kita mulai dari Capex dan Free Cash Flow selama 2 kuartal di tahun 2023. Untuk Capex saham Demas sebesar 20 miliar digunakan untuk memperoleh aset tetap. Uniknya, pembelian aset ini juga dibantu oleh pendapatan bunga. Dan untuk Free Cash Flow-nya 615 miliar. Dan jika kita lihat tahun sebelumnya, Free Cash Flow saham Demas sangat besar dan Capex-nya juga besar. Yang artinya saham Demas punya pertambahan aset yang besar agar di masa depan harapannya saham Demas bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi, serta free cash flow-nya bisa digunakan untuk pembagian dividen yang lebih besar lagi bagi para investor. Masuk ke aset perusahaan yang mengalami pertumbuhan 6% menjadi 7 triliun. Karena emiten ini adalah emiten properti, aku akan coba hitung berapa land bank yang dimiliki oleh perusahaan. Dimulai dari persediaan lancar, yaitu tanah yang sedang dalam pengembangan dengan total luas tanah 662 hektar senilai 2,8 triliun. Kemudian persediaan tidak lancar, yaitu tanah belum dikembangkan dengan luas 311 hektar dengan nilai 1,7 triliun. Dan tanah yang siap dijual sebesar 11% dari total secara keseluruhan dengan nilai 15 miliar. Ditambah investasi berupa bangunan pabrik, bangunan sekolah, dan bangunan komersil yang luasnya 5,5 hektar dengan total nilai 160 miliar. Kemudian masih ada uang muka yang masih tersisa 45,6 hektar dengan nilai mencapai 202 miliar. Hasilnya, total luas yang dimiliki saham Demas adalah 1024 plus 11% tan nilai sebesar 4,9 triliun. Dengan return of asset secara year to date di tahun 2023 sebesar 8%. Untuk jumlah aset dari tahun ke tahun mulai membaik di tahun 2023. Sempat turun di tahun 2020, 2021, dan 2022. Tapi untuk return of asset, saham Demas masih ketinggalan jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Masuk ke utang saham Demas yang mengalami penurunan utang sebesar 22%. Penurunan utang disebabkan uang kontrak berelasi yang turun dari 362 miliar menjadi 95 miliar atau turun 267 miliar. Dan untuk debt equity ratio secara year to date 2023 sebesar 11%. Rasio utang ini paling rendah dari 4 tahun sebelumnya dan jumlahnya juga paling kecil dari tahun sebelumnya. Ditambah cash yang dimiliki saham Demas sebesar 1,4 triliun.
Artinya, emiten bisa melunasi semua utang mereka, mau yang jangka pendek atau yang jangka panjang. Masuk ke ekuitas yang mengalami peningkatan 10% menjadi 6,3 triliun. Secara year to date, return of equity sebesar 9%. Dari segi jumlah ekuitas, sudah mulai kembali dari sebelum pandemi. Meskipun return of equity belum sebesar tahun sebelumnya, kita nantikan saja di kuartal selanjutnya. Masuk ke pendapatan yang selama 2 kuartal di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9%, menjadi 968 miliar. Penyebabnya adalah penjualan industri dan komersil turun drastis, tapi penjualan perumahan meningkat pesat. Dan untuk beban pokok pendapatan sedikit turun menjadi 301 miliar rupiah. Dengan beban paling besar di bidang industri, beban penjualan lainnya juga ikut meningkat menjadi 120 miliar. Penghasilan lain juga meningkat sebesar 120 miliar. Pendapatan lainnya meningkat karena keuntungan pengelolaan yang meningkat 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan pengelolaan air meningkat menjadi 102 miliar. Hasilnya, laba bersih saham Demas selama 2 kuartal di tahun 2023 turun 9% menjadi 600 miliar. Tapi, meskipun laba bersihnya turun, rasio net profit marginnya 61% secara year to date. Hebatnya, saham Demas punya rasio NPM yang tinggi selama 4 tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 bisa tetap mempertahankan rasio net profit margin hingga 50%. Padahal ada pandemi yang membuat penjualan itu turun. Sekarang kita masuk ke pembahasan dividen yang dalam 1 tahun terakhir membagikan dividen 25 lembar per sahamnya. Ini hebat sekali karena dengan harga saham 176 kita bisa dapat dividen 25 per lembar saham, yang artinya dividen yieldnya sebesar 14%. Sekarang kita akan hitung berapa lot yang diperlukan untuk mendapatkan dividen 100 juta per tahunnya dari dividen saham Demas. Sekarang harga per lot saham Demas adalah 17.600, artinya dividen per lot yang dibagikan Rp2.500. Jadi 100 juta dibagi 2.500, kita perlu setidaknya 40.000 lot saham. Kita perlu 704 juta rupiah agar bisa membelinya. Asumsi kalau dividen yang dibagikan turun, aku kalikan 20% dengan jumlah total lotnya. Maka perlu setidaknya 48.000 lot atau 844 juta rupiah. Sekarang kita akan hitung harga wajar saham Demas menggunakan metode discounted dividend model. Untuk earning per share secara trailing 12 month 24, untuk growth-nya aku misalkan di 12%. Dikalikan saja hingga tahun kelima dan ini dia hasilnya. Kemudian kita akan tentukan terminal value. Caranya, earning per share tahun kelima dikalikan peer rata-rata di 8,5 kali dan hasilnya 358. Sekarang kita akan tentukan berapa perkirakan dividen yang akan kita terima di masa depan. Caranya, earning per share dikalikan dividen payout ratio. Kemudian, kita diskon hasil dividen tadi. Jika hasilnya sudah ketemu, tinggal ditotalkan saja semuanya dan hasilnya 276. Kita bandingkan dengan harga saham saat ini, harganya di 176, yang artinya kita sekarang di level safe price di 56%. Masuk kesimpulannya, untuk harga saham saat ini bisa dibilang undervalue menurut metode discounted dividend model. Tapi PBV 1,3 dan peer 7 kali, saya nggak berani untuk bilang kemahalan atau kemurahan. Soalnya saham Demas dividend yieldnya di atas 10%, tepatnya 14%. Hal ini tidak semua saham mampu seperti ini. Kedua, net profit margin saham Demas rata-rata per tahunnya di atas 50%. Hal ini juga tidak semua emiten mampu melakukan hal ini. Jadi yang biasa saya sebut PBV yang normal itu 1, ini nggak berlaku untuk saham Demas. Tapi jika dilihat PBV rata-rata PBV dan peer, posisinya saham Demas di bawah rata-rata. Untuk utang, saham Demas sangatlah kecil, bahkan hanya dengan kas yang dimiliki perusahaan mampu membayar semua hutang mereka tanpa menjual aset mereka. Tapi sayangnya saham Demas terlalu tergantung terhadap penjualan properti. Alangkah baiknya bila saham Demas juga berfokus pada pengelolaan recurring income atau pendapatan yang berulang, seperti persewaan, kontrak jangka panjang, kemudian juga bisa seperti fasilitas berbentuk mall, hotel, dan golf. Hal ini bisa membuat penghasilan yang stabil,
cenderung meningkat, dan mudah untuk diprediksi. Itu saja mengenai pembahasan saham emas. Tetap analisa lagi pilihan investasimu, apalagi saham adalah instrumen investasi dengan tingkat resiko yang tinggi. Sekali lagi aku ingatkan kalau pembahasan video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua keputusan yang penonton ambil setelah menonton video ini ditanggung masing-masing penonton. Sekian pembahasan saham dengan pendekatan fundamental dari remaja disorientasi, dan sampai jumpa